Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Septia dari SGD 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang plexus sacralis dan vaskularisasi arteri SSP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang plexus sacralis. Nah, plexus sacralis ini dia dibentuk oleh rami primary anterior, yang terdiri dari sebagian dari lumbal 4, kemudian ada lumbal 5, ada sakral 1, sakral 2, sakral 3, dan sebagian dari sakral 4. Nah, kemudian di bawahnya nanti akan ada di bawah dari ramus primary anterior. Ramus primary anterior nanti dia akan ramus anterior dari lumbal 4 dan lumbal 5 dia akan terbagi menjadi dua cabang atau dua pars, yaitu ada pars anterior dan pars posterior. Nah, di sini yang pars anterior itu dia yang berwarna hijau dan pars posterior dia yang berwarna kuning. Nah, kalau misalkan kedua pars nanti itu bersatu akan membentuk suatu trunkus, yaitu ada trunkus lumbosacralis. Nah, kemudian ada rami primary anterior. Untuk S1, S2 dan S3 dia juga terbagi menjadi dua pars seperti pada gambar ini, terbagi menjadi dua pars. Kemudian ada juga dari S4. Nah, S4 ini dia nanti akan terbagi menjadi dua ramus, yaitu ada ramus superior dan ramus inferior. Nah, kalau yang ramus superior ini nanti dia akan bersatu dengan plexus sacralis, dan kalau yang ramus inferior nanti dia akan bersatu dengan plexus coccygeus. Setelah itu ada yang mensarafi juga, ada saraf utamanya yaitu nervus ischiadicus. Nah, nervus ischiadicus ini kan dibentuk oleh pars anterior dan pars posterior dari yang L4 sampai sebagian dari sakral 4. Nah, ini nanti dia terbagi menjadi dua pars posterior dan pars anterior, di mana pars posterior nanti dia akan membentuk nervus peroneus communis, itu mulai dari L4, L5, S1 dan S2. Setelah itu ada juga yang anterior nanti dia akan membentuk nervus tibialis. Nanti dia akan membentuk nervus tibialis itu di L4 sampai dengan S3. Setelah itu ada saraf-saraf yang lain juga di plexus sacralis ini. Yang pertama itu ada saraf yang menuju ke musculus quadratus femoris dan musculus gemellus inferior. Itu ada di L4 sampai dengan S1. Ini dari L4, kemudian L5 dan S1. Setelah itu ada juga saraf yang menuju ke musculus obturatorius internus dan musculus gemellus superior, yaitu ada di L5, S1 dan S2. Itu ada di L5, kemudian ada di S1 juga, S1 dan S2. Setelah itu ada juga nervus splenicus pelvicus. Nervus splenicus pelvicus ini dia akan dari S2 sampai ke S3. Dari S2 sampai ke S3. Nah, nanti dia akan mensarafi organ-organ genital dan usus besar. Setelah itu ada juga nervus pudendus. Ada juga nervus pudendus. Nah, nervus pudendus ini dia dari S2 sampai dengan
dari S2 sampai dengan S4. Nah, dia akan mensarafi perineum. Kemudian ada juga nervus cutaneus, femoris posterior, yaitu dari S2 sampai dengan S3 juga. Dari S2 sampai dengan S3 juga. Nah, dia terbagi menjadi dua pars, posterior dan anterior. Dia nanti akan mensarafi kulit. Dan kulit fasia yang menutupi fasies posterior dari paha dan bagian atas dari kruris, serta perineum dan separuh bawah regio glutealis. Kemudian ada juga yang tadi bagian posterior, yang tadi bagian anterior, sekarang bagian posterior. Nah, yang bagian posterior itu ada serabut untuk musculus piriformis. Serabut untuk musculus piriformis itu ada nervus piriformis. Nervus piriformis itu ada di S1. Itu dia ada di S1 dan S2. Ada di S1 dan S2. Ini kemudian ada serabut-serabut yang mensarafi coccygeus dan levator ani. Itu ada di S3 dan S4. Ada gluteus superior, nervus gluteus superior. Terus setelah itu ada nervus gluteus superior. Dia dari L4, L5 dan S1. Dia yang nervus gluteus superior. Nah, dia ini mensarafi musculus gluteus medius dan musculus gluteus minimus. Setelah itu ada nervus gluteus inferior. Yaitu dari S1 dari L5 sampai dengan S2. Untuk yang nervus glutea inferior. Nah, dia nanti akan mensarafi musculus gluteus maximus. Kemudian ada sama tadi kan dia nervus cutaneus femoris posterior, kan dia ada pars anterior dan pars posterior. Nah, yang ini pars posterior. Dia fungsinya juga sama, mensarafi kulit dan fasies, mensarafi kulit dan fasia yang menutupi fasies posterior dari paha dan bagian atas kruris, perineum dan sebagian bawah dari regio glutealis. Setelah itu ada juga nervus cluneum inferior. Nervus cluneum inferior ini dia akan mensarafi kutan dan fasies pada bagian bawah dari regio glutealis. Kemudian ada juga rami perinealis nervus sacralis 4. Rami perinealis sacralis 4. Ini dia itu ada di S4. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan penjelasan tentang vaskularisasi arteri dari SSP. Kemudian saya lanjutkan dengan vaskularisasi arteri SSP. Nah, peredaran utama di otak itu ada 4. Ada 2 arteri karotis interna, 2 arteri vertebralis.
Nah, nanti keempatnya ini dia akan menempati ruangan subarachnoidea, dan nanti cabang-cabangnya dia akan beranastomosis menjadi circulus wilsingi. Kemudian yang pertama kita bahas tentang arteri karotis interna. Nah, arteri ini merupakan cabang dari arteri communis. Nah, dia itu berjalan ascendent. Dia berjalan ascendent untuk menembus basis cranii. Basis cranii nanti dia akan melewati canalis caroticus, yang pertama kita bahas tentang cabang-cabang dari arteri interna. Nah, dia ada 5, yaitu ada arteri ophthalmica, kemudian ada arteri communicans posterior, kemudian ada arteri choroidea, terus ada arteri cerebri interna, kemudian juga ada arteri cerebri media. Setelah itu, pembahasan yang pertama dari arteri ophthalmica. Arteri ophthalmica ini dia masuk melalui cavum orbita. Dia masuk ke cavum orbita, dia nanti akan melalui canalis opticus di inferolateralnya. Nah, nanti arteri ophthalmica ini dia akan memperdarahi sinus etmoidal, sinus frontal, cavum nasi, terus ada juga cavum orbita, terus daerah frontal kulit kepala. Setelah itu ada arteri communicans posterior. Nah, arteri communicans posterior ini nanti dia akan berjalan ke posterior. Dia berjalan ke posterior di atas nervus oculomotorik. Nah, nanti dia akan beranastomosis. Dengan arteri cerebri posterior. Setelah itu ada arteri choroidea. Nah, arteri ini dia akan berjalan ke posterior, di dekat dari tractus opticus. Kemudian nanti dia akan masuk ke cornu inferius verticulus lateralis, dan nanti dia akan berakhir di plexus choroideus. Setelah itu kita lanjutkan dengan arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini Nah, arteri ini adalah cabang terminal dari arteri karotis interna. Nah, ini dia berjalan ke anteromedial di atas dari nervus opticus. Kemudian nervus opticus, kemudian nanti dia akan masuk ke visura longitudinalis cerebri. Nah, ini nanti dia akan beranastomosis dengan arteri communicans anterior. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, itu ada arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini dia berjalan ke lateral di dalam sulcus lateral cerebri. Nah,
cabang pertamanya itu berada 1-2 cm, 1-2 cm, 1-2 cm lateral dari prosesus clinoideus anterior, Nah, nanti dia akan yaitu ada arteri lenticulo striata dan arteri telamostriata. Nah, kemudian itu dia nanti akan menyuplai ganglia basalis, kapsula eksterna dan kapsula interna, kemudian ada claustum. Kemudian ada cabang keduanya itu ada arteri insularis. Arteri insularis ini dia nanti akan menyuplai lobus insularis. Kemudian ada arteri vertebralis. Dia merupakan cabang dari arteri subclavia. Kemudian dia itu perjalanannya. Nah, dia akan naik ke daerah leher. Yaitu melalui 6 foramen transversum, yaitu 6 vertebra servikal teratas. Nanti dia akan masuk ke kranium melalui foramen magnum, dan dia akan menuju ke ruang arachnoidea. Kemudian dia berjalan ke depan, terus ke atas medial terhadap medula oblongata. Nah, arteri vertebralis ini dia memiliki cabang-cabang, yaitu ada ramimeninea. Ramimeninea ini dia akan memvaskularisasi tulang dan durameter di fossa cranii posterior. Setelah itu nanti ada arteri spinalis anterior. Arteri ini dia akan memperdarahi 2/3 bagian anterior dari medula spinalis. Kemudian ada arteri spinalis spinalis posterior. Nah, kalau yang ini dia nanti akan memperdarahi sepertiga posterior dari medula spinalis. Kemudian ada arteri inferior posterior cerebelli. Nah, dia akan menyuplai darah untuk permukaan inferior cerebellum, tonsil dan vermis. Kemudian ada arteri medula. Tadi arteri vertebralis anterior, dextra dan sinistra. Nanti dia arteri vertebralis dextra dan sinistra nanti dia akan beranastomosis menjadi arteri basilaris. Kemudian dilanjutkan dengan arteri basilaris, yaitu dia gabungan dari arteri vertebralis dextra dan sinistra. Nah, itu ini arteri basilaris, nanti dia akan berjalan ke atas ke dalam sulcus pada permukaan pons. Nah, nanti
di pinggirnya pons ini nanti dia akan bercabang menjadi dua arteri cerebri posterior. Nah, ada juga cabang-cabang dari arteri basilaris. Ada arteri pontis, kemudian ada arteri labirintis, terus ada arteri inferior anterior cerebelli, arteri inferior anterior cerebelli, kemudian ada juga arteri superior cerebelli. Nah, terus ada juga arteri cerebelli, ada juga arteri cerebri posterior. Nah, nanti arteri cerebri posterior. Nah, arteri pontis ini merupakan pembuluh yang kecil. Nanti dia akan masuk ke substansia pons. Kemudian ada arteri labirintis. Arteri labirintis ini dia arteri yang panjang dan kecil. Nah, dia nanti akan berjalan mengikuti nervus facialis. Nanti dia akan mengikuti perjalanan dari nervus facialis, kemudian ada juga dan nervus vestibulocochlearis. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam meatus. Acousticus internus, kemudian dia akan memperdayarai telinga bagian dalam. Setelah itu ada arteri inferior anterior cerebelli. Nah, arteri ini inferior anterior cerebelli. Arteri ini nanti dia akan memperdayarai bagian anterior dari korteks cerebellum dan nuklei cerebral. Kemudian ada juga arteri superior cerebelli. Nah, arteri ini nanti dia akan memperdayarai bagian superior dari korteks cerebellum, kemudian ada bagian atas dari vermis, kemudian ada juga dia nuklei cerebellar, bagian atas pons, dan midbrain. Kemudian ada juga arteri cerebelli posterior. Dia nanti dia akan memiliki dua cabang. Ada menjadi arteri occipitalis lateral dan arteri occipitalis medial. Nah, di mana arteri occipitalis lateral ini nanti dia akan mensuplai gyrus hippocampus, kemudian bagian bawah dari gyrus occipital dan cuneus. Nah, untuk yang arteri occipital medial nanti dia akan mensuplai bagian posterior corpus callosum, kemudian juga cuneus, terus ada preacuneus, terus ada sulcus calcasinus, terus ada juga permukaan medial dari lobus occipital, dan yang terakhir ada memperdayarai dari lobus temporal. Sekian penjelasan dari saya tentang plexus sacralis dan vaskularisasi arteri dari sistem saraf pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.